Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih. Ibu, Bapak, Saudara pendengar Rasinda yang berbahagia. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Selamat berjumpa di Rasinda Karanganyar. Saya Yesuyati dari GKJ Kismorejo untuk membawakan firman Tuhan di pagi ini, Senin 18 November 2024. Ibu, Bapak, Saudara pendengar Rasinda, sebelum menerima firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati dalam kemuliaannya, bersekutu melalui doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, kami sembah sujud dalam kemuliaan nama-Mu dengan penuh syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Pada pagi yang indah ini, kami bersama-sama mendengar firman Tuhan melalui Rasinda Karanganyar. Urapi kami ya Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam kami mendengarkan dan menyampaikan, berilah kami kekuatan dan kemampuan. Engkaulah sumber rahmat bagi kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara pendengar Rasinda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini dengan tema menjadi pelayan Tuhan yang setia. Ibu, Bapak, Saudara pendengar Rasinda, menjadi pelayan Tuhan yang setia adalah panggilan yang mulia dan penuh tanggung jawab bagi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama. Sebagai pelayan Tuhan yang setia, tidak hanya sekedar menjalankan tugas rohani saja, tetapi hidup dengan memiliki integritas, ketulusan, dan ketekunan dalam mengikut Yesus Kristus. Kebanyakan orang menganggap bahwa menjadi pelayan Tuhan adalah panggilan yang mendalam dan memberi arti sejati bagi kehidupan. Namun, tantangan yang dihadapi sebagai pelayan Tuhan pun tidak sedikit. Tetapi, dengan ketekunan, kesetiaan, dan ketergantungan pada Tuhan, panggilan dalam melayani ini mampu dijalani dengan sukacita. Lalu bagaimana caranya kita mampu menjadi pelayan Tuhan yang setia? Ibu, Bapak, Saudara pendengar Rasinda, seperti yang tertulis di dalam Kolose bab 3 ayat 12 hingga 15 demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikut yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dengan berlandaskan Alkitab, berikut ini ada 8 karakter menjadi pelayan
Tuhan yang setia. Ibu, bapak, saudara pendengar Rasinda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karakter pertama, menjadi pribadi pengikut dan pemimpin. Yohanes 12 ayat 26 mengatakan, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Ibu, bapak, saudara pendengar Rasinda, sebagai umat Kristen yang setia dan menaruh kehidupannya untuk terus mengikut Kristus, maka di dalam menjalani kehidupan, membuat pilihan yang harus dilakukan, akan memilih apa yang akan Yesus pilih dan pergi kemana Yesus akan pergi. Sehingga seorang pelayan Tuhan yang setia turut bersedia untuk mengajar orang lain bagaimana cara mengikut Yesus. Karakter yang kedua, memiliki kerendahan hati. Markus 10 ayat 42 hingga 45 mengatakan, "Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, 'Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintahan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak." Ibu, bapak, saudara pendengar Rasinda, menyerahkan dirinya menjadi pelayan Tuhan yang setia tidak akan bertindak dengan cara yang lebih tinggi dari yang lain. Umpamanya, dengan kerendahan hati dan tidak ada kesombongan. Karakter yang ketiga, memiliki hati yang lembut. Efesus 4 ayat 2 hingga 4 mengatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu." Ibu, bapak, saudara pendengar Rasinda, dengan kelemah lembutan yang kita miliki sebagai pelayan Tuhan yang setia, akan membantu kekuatan dan kendali, karena setiap umat Kristen yang menjadi pelayan Tuhan yang setia akan mengetahui kapan diperlukan sikap lemah lembut dan melayani dengan cara yang menggambarkan karakter Kristus. Karakter keempat, pribadi yang murah hati. Mazmur 84 ayat yang ke-15 mengatakan, "Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia." Ibu, bapak, saudara pendengar Rasinda, menjadi pelayan Tuhan yang setia
berarti memiliki pribadi yang panjang sabar untuk melayani setiap orang, sekalipun mereka belum siap untuk dilayani. Sehingga sebagai seorang pelayan Tuhan yang setia akan dengan sabar untuk mengambil di setiap kesempatan untuk menerima uluran tangan Tuhan, untuk menjalani setiap tujuan dalam melayani. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karakter yang kelima, memiliki kesabaran. Seperti yang telah tertulis di dalam Efesus 6 ayat 9, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Ibu, bapak, saudara pendengar Rasinda, sebagai pelayan Tuhan yang setia akan melakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak memaksakan panggilannya terhadap orang lain. Tidak bisa semua orang untuk menjadi sukarelawan dan mau melayani, namun kita bisa menjadi seorang yang ahli dalam melayani orang lain. Dengan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak menyebabkan orang lain melayani dengan kepastian yang tidak semestinya. Oleh karena itu, apa yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai pelayannya, hendaklah kita memberikan yang serupa dengan apa yang telah Tuhan perbuat kepada kita. Karakter yang keenam, penata layanan yang baik. Tertulis di dalam 1 Petrus bab 4 ayat yang ke-10 demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ibu, bapak, saudara pendengar Rasinda, menjadi pribadi yang telah memberikan hidupnya sebagai pelayan Tuhan yang setia, bukan hanya memberikan persembahan saja, tetapi harus rela memberikan karunia dan talentanya. Karena berkat yang kita berikan adalah tanda komitmen kita untuk bisa melayani orang lain dengan hati yang bersyukur atas anugerah yang telah diberikan kepada kita. Karakter yang ketujuh, pandangan ke masa depan. Yakobus 1 ayat 2 dan 3 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ibu, bapak, saudara pendengar Rasinda, apa yang menjadi di dalam kehidupan kita akan menjadi sebuah pengalaman yang akan menjadi pelajaran dan mengaplikasikannya di masa depan dalam situasi di mana kita dapat melayani. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa
setiap pengalaman yang terjadi dalam hidup kita akan menghasilkan harapan. Seperti yang tertulis di dalam Roma 5 ayat 2 hingga 5 demikian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karakter yang ke-8, menjadi pribadi yang tidak egois, seperti yang tertulis di dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ibu, bapak, saudara pendengar Rasinda, tak sekalipun Yesus menempatkan kepentingan pribadi di atas yang lain, apalagi Dia datang untuk mengorbankan dirinya yang paling pertama ketika di kayu salib. Sehingga kita yang hidup sebagai pelayan Tuhan yang setia perlu melayani dengan tidak egois, dengan kepentingan kita pribadi, tetapi melayani dengan mementingkan keperluan sesama. Ibu, bapak, saudara pendengar Rasinda, semoga firman Tuhan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan membimbing kehidupan kita menjadi pelayan Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibu, bapak, saudara pendengar Rasinda, marilah kita akhiri dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Di pagi yang indah ini, Tuhan sudah mengingatkan kami lewat firman-Mu untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Bapa di sorga, kami mohon Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kami setiap saat agar kami dapat berbuat terbaik yang berkenan di hati Tuhan. Bapa, di dalam kami menerima firman-Mu, banyak kurang yang berkenan di hati Tuhan, kami mohon ampun. Semuanya dapat terlaksana hanya kami pinta lewat Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Radio Rasinda 93,8 FM. Untayan nada penabur kasih.